Kata orang, dewasa itu tidak pandang umur, tapi pengalaman yang didapat dari hidup yang lebih lama itu nggak bisa dibohongi. Kata orang, dewasa itu bisa cari uang sendiri. Kata orang, dewasa itu orang yang bijak dalam bertindak dan dalam berpikir. Kata orang, dewasa itu orang yang bisa mengatur waktu. Kata orang yang dewasa itu orang yang punya rasa toleransi paling tinggi. Kata orang, dewasa itu orang yang pernah mengalami pahitnya kehidupan. Kata orang, dewasa itu pekerja keras. Kata orang, dewasa itu tidak mudah emosi. Kata orang, dewasa itu subjektif. Halo teman-teman, Geraldo di sini. Di sini aku mau sharing tentang apa yang udah aku banyak katakan tadi tentang kedewasaan. Kita bulan ini banyak bicara tentang kedewasaan, seperti yang mentor-mentor sebelumnya udah singgung tentang kedewasaan, udah begitu banyak hal yang dibicarakan oleh mereka. Tapi di sini aku mau simpulin dan juga mau kasih pengertian fresh tentang kedewasaan menurut firman Tuhan. So, kalau bicara soal kedewasaan, ini adalah hal yang menarik buat aku pribadi, terutama ketika aku menginjak waktu-waktu masa remaja, ya sekarang masih remaja, masih umur 22, tapi waktu menginjak masa-masa awal remaja, 16, 17, dan sampai 20, bahkan mungkin sampai sekarang juga, itu ada hal-hal yang membuat mungkin malu atau lucu buat sekarang. Karena ketika aku masih awal-awal remaja itu dimana ya seperti rata-rata anak muda butuh pengakuan, butuh diakui, butuh diafirmasi, butuh diberi dukungan dan lain sebagainya. Dan di waktu itu kebetulan juga aku sedang memimpin sebuah organisasi. Jadi aku berpikir bahwa di saat-saat itu aku adalah orang yang cukup dewasa, bukan cuma secara wajahku terlihat tua dan ya, tapi secara pemikiran itu nggak seperti anak-anak pada umumnya di seumuranku. Aku berpikir bahwa aku cukup dewasa, aku cukup berpikir maju, visioner, dan lain sebagainya. Yang padahal ketika aku menjalani tahun demi tahun, aku menjalani hari demi hari, aku menjalani ulang tahun yang kemudian aku merasa bahwa diriku yang tahun lalu tuh cupu, tuh nggak ada apa-apanya, itu nggak dewasa sama sekali. Dan selalu aku malu ketika bertambah tahun melihat diriku yang tahun lalu. Ya mungkin harusnya bagus ya, ketika aku bertambah tahun aku semakin lebih baik lagi, ketika aku bertambah tahun pikiranku semakin terbuka. Tapi yang membuat aku malu adalah kenapa di tahun lalu, kenapa di umur 17 aku berani mengatakan bahwa aku orang dewasa. Aku orang yang bisa berpikiran maju. Aku orang yang ya cukup percaya diri yang berlebihan dan lain sebagainya. Sampai sekarang, sampai umur 22 ini, mau menginjak ke 23, masih tetap berpikiran bahwa nggak perlu lah. Nggak perlu untuk diakui orang lain bahwa aku dewasa. Toh ya nggak sedewasa itu. Toh ya belum seterbuka itu. Toh ya belum seluas itu pemikirannya. Jadi ketika bicara soal kedewasaan, ya untuk anak-anak umur kita, untuk ya mungkin kalian yang melihat sedang di umuranku atau bahkan udah melewati masa-masa di mana butuh pengakuan itu, tapi itu adalah hal yang sebenarnya wajar. Kenapa kok wajar? Karena anak-anak muda itu banyak diremehkan oleh orang-orang yang lebih tua. Katakan ketika mereka bercerita, orang-orang yang lebih tua bakal meremehkan, masih kecil udah kayak gini, masih kecil udah kayak gitu. Dipandang rendah oleh orang yang lebih tua. Nah, anak-anak yang lebih muda ini berontak, yang langsung melontarkan kata-katanya, kan dewasa nggak pandang umur, dan lain sebagainya. Dan banyak perdebatan-perdebatan lain yang sebenarnya nggak perlu. Dan hal yang aku dapati, bahwa anak-anak muda atau orang yang ingin dianggap dewasa itu karena ingin diakui. Kurangnya pengakuan, kurangnya afirmasi, kurangnya kata-kata suportif dari orang-orang sekitar membuat kita anak-anak muda seringkali ingin dianggap bisa bertanggung jawab, bisa diberi kepercayaan lebih. Kita butuh diakui.
Nah, tapi apakah sepenting itu menjadi dewasa? Apakah harus menjadi dewasa? Ya, jawabannya harus. Kita harus berlaku, kita harus bersikap seperti orang di mana umurnya kita. Atau bahkan kalau kita bisa berpikir lebih maju, kita bisa lebih visioner, itu jauh lebih baik. Tapi apakah penting untuk diakui orang lain bahwa kita dewasa? Jawabannya nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena setiap orang punya definisi dewasanya masing-masing. Setiap orang punya pengertian dewasanya masing-masing. KBBI atau forum-forum yang bisa menyediakan penjelasan secara rinci tentang kata kedewasaan itu nggak cukup membantu untuk meluruskan definisi orang-orang yang cukup abstrak tentang kedewasaan. Karena definisi tentang kedewasaan sekarang cukup sangat abstrak. Setiap orang punya definisinya masing-masing. Seperti yang aku katakan di awal tadi. Nah, tapi kita mau buat satu garis lurus karena kita di sini forum atau tempat untuk kita bicara sharing tentang hal-hal yang merujuk ke rohani Kristen. Kita bakal mengacu pada Alkitab. Kita akan melihat ke halaman yang sama. Kita sama-sama sepakat untuk bicara gimana sih dewasa menurut firman Tuhan. Nah, di sini aku mau membuka satu ayat aja. Sama-sama kita buka di Roma 8 ayat yang ke-29. Di sana dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, di sini udah jelas bahwa kedewasaan yang sebenarnya, kedewasaan yang sejati adalah ketika kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Adalah ketika kita mau mengejar keserupaan dengan Kristus. Itu adalah kedewasaan yang sejati. Bukan tentang definisi-definisi apa yang kita dapat, apa yang kita lihat dari dunia, tetapi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari Alkitab, apa yang kita dengar tentang firman Tuhan, itu adalah kedewasaan yang sejati. Ketika kita mau merendahkan hati kita, ketika kita mau mengatakan bahwa bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Tuhan. Ketika kita mau mengatakan menyerukan tentang Tuhan, bukan tentang diri kita, itu adalah kedewasaan yang sejati. Kalau kedewasaan versi dunia akan menyuarakan isi hati kita sebagai manusia, akan berusaha mempromosikan diri kita sebagai manusia. Aku ini orang dewasa, aku ini orang yang bisa berpikiran maju, aku gini dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicara soal kedewasaan yang menjadi keserupaan dengan Kristus, yang kita ceritakan bukan diri kita, tapi yang kita ceritakan adalah Kristus. Yang semakin besar bukan diri kita, tetapi yang semakin besar adalah Kristus. So, pertanyaan terakhir buat kalian, mana yang lebih penting? Diakui orang lain bahwa kita dewasa, atau kita mengejar keserupaan dengan Kristus? God bless you.